Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Putri Intan Soleha dengan NIM 2210801016. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya resum tentang ibadah. Di dalam presentasi ini terdapat 5 bagian, yaitu ada pengertian ibadah, hakikat, pembagian ibadah, fungsi ibadah, serta prinsip ibadah. Dari yang pertama, pengertian ibadah. Ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadatan yang bisa diartikan dengan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup semua yang Allah cintai dan yang ridhoi dalam bentuk ucapan atau perbuatan, baik lahiriah dan batiniyah. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, ibadah adalah bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Sedangkan menurut ulama fikih, ibadah adalah sebuah bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Kesimpulannya, ibadah adalah segala bentuk kegiatan atau pekerjaan dalam bentuk ucapan atau perbuatan guna mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap ridhonya. Selanjutnya ada hakikat ibadah. Hakikat ibadah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri. Secara khusus, untuk memperkuat perasaan yang ada pada hamba kepada Rob atau Tuhan. Tidak ada apa-apa selain situasi dan pernyataan. Jadi di dunia ini hanya ada yang beribadah dan yang disembah. Hanya ada satu Rob dan semua makhluk hidup adalah hambanya. Yang kedua adalah menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Semua itu hanya dihadapkan kepada Allah semata, seraya melepaskan segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep kecuali konsep penghambaan kepada Allah. Selanjutnya ada pembagian ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Yang pertama ada ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh adalah atau ibadah khusus adalah ibadah ibadah yang Allah tetapkan dalam tingkatan, tata cara, dan rincian. Ibadah khusus ini tertera jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun jenis ibadah yang termasuk mahdoh adalah toharoh, wudhu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umrah seterusnya. Ibadah mahdoh ini harus didasarkan pada dalil perintah baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Karenanya ibadah mahdoh ini adalah otoritas wahyu, tidak bisa ditentukan dengan alasan atau logika. Tata caranya harus mengikuti Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya ibadah tentang taharah yang sudah tertera jelas pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh atau disebut dengan ibadah umum adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan tujuan untuk mengharap ridha Allah. Contohnya seperti berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Semua perbuatan baik tersebut nilai ibadah ghairu mahdoh ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharap ridha Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Misalnya ibadah tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang tertera pada Quran Surat Ali Imran ayat 104. Selanjutnya ada fungsi ibadah. Fungsi ibadah di sini ada 4, yaitu yang pertama untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepada dirinya. Yang kedua, memahami hubungan manusia dengan Tuhan dapat dilakukan dengan mukarabah, yaitu sikap perasaan selalu dalam pengawasan Allah, dan hudlu, yaitu sikap tunduk kepada Allah. Dengan sikap itu seorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah pada pertolongan Allah. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dan memiliki sikap ini, setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima
dan mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Fungsi ibadah yang dilakukan bukan hanya akan berdampak kepada diri sendiri, akan tetapi juga memberikan pengaruh kepada lingkungan atau masyarakat. Misalnya tentang mendirikan sholat, yang menjelaskan bahwa salah satu fungsi sholat adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan mendirikan sholat, diharapkan manusia dapat mencegah dirinya dari perbuatan yang dapat merugikan tersebut. Selain sholat, ada pula zakat yang tertera pada Quran Surat At-Taubah ayat 103. Dalam ayat tersebut, dinyatakan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan mereka yang menunaikan zakat dari kekikiran dan kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta benda. Selain itu, zakat juga akan menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati pemberinya dan memperkembangkan harta benda mereka. Yang keempat, ada melatih diri untuk disiplin. Misalnya dalam pelaksanaan sholat, mulai dari tata cara wudhu, rukun sholat, dan ketentuan waktu pelaksanaan sholatnya, mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang dapat disiplin. Selanjutnya ada prinsip ibadah. Prinsip ibadah mengutip dari Al-Azhar Bashir Syakir Jamaluddin menjelaskan 6 pedoman dalam beribadah. Yaitu yang pertama, hanya menyembah kepada Allah. Penyembahan ini semata-mata sebagai wujud untuk mengesahkan Allah. Prinsip hanya menyembah Allah ini adalah prinsip paling utama. Dan yang kedua ada tanpa perantara. Beribadah dengan prinsip tanpa perantara ini menjadi prinsip kedua yang penting untuk diperhatikan. Seorang yang hendak beribadah kepada Allah harus meyakini bahwa Allah itu dekat sehingga tidak perlu perantara siapapun dan apapun. Yang ketiga adalah harus ikhlas. Prinsip harus ikhlas ini maksudnya adalah dalam beribadah motifnya murni hanya mengharapkan ridho Allah semata, bukan karena ingin dipuji orang lain. Keikhlasan harus ada dalam seluruh ibadah karena keikhlasan inilah jiwa dari ibadah. Yang keempat ada harus sesuai dengan tuntunan. Jangan beribadah tanpa ada tuntunannya. Beribadah harus sesuai dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan beribadah dengan cara yang dibuat oleh manusia. Yang kelima adalah seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Jangan sampai ibadah yang dilakukan berat sebelah, mengejar kehidupan akhirat secara total dan melupakan dunia tidaklah baik, apalagi terlalu mengejar dunia dengan meninggalkan total urusan akhirat. Semua harus dilakukan dengan seimbang. Yang terakhir adalah mudah dan meringankan. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah sudah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Tidak mungkin ibadah yang disyariatkan oleh Allah adalah sesuatu yang memberatkan, apalagi di luar kemampuan hambanya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya rasa hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.